komisi 5 komplektor yang mempersyaratkan menginovasi bisnis dan strategis, kemudian nggak bisa bereaksi dan kemudian ini jadi mana usaha gitu ya, dan macam-macamnya ini bagus dulu. Ada juga kesepakatan A, misalnya perusahaannya cuma A, alirannya per absen sekali, motoring nggak bisa, sensori bisa keluar nggak bisa, dipegang-pegang nggak terasa, disuruh gerak dan tidak sekali. Ya, ini dibuat belajar. Kalau kalian akan belajar dulu ya, dikembali dulu. Di konflik itu berarti apa? Berarti kesimpulan mesti terasa apa? Saya nggak terasa, tapi disuruh naik kaki nggak bisa. Ya, saya di konflik dia masih bisa angkat. Di konflik kekuatannya masih ada. Ekstrak normal. Ya, itu adalah kesepakatan profesional mengenai kekuatan saraf. Ya, jadi ada ABCDE, ada maksud yang kita ya. Tahu dulu di pas diterapkan ya. Ada perusahaan tulang belakang ya. Ada tulang belakang itu dibagi dari 3 kolom, anterior, middle, posterior. Ya. Ini juga kita dulu dihafalkan, dibaca ya. Anterior itu dari ligamen sampai permukaan korpus. Ini korpusnya. Ini berarti dari permukaan korpus ke posterior itu dari ligamen. Posterior itu dari permukaan belakang. Ya, ini membagi cedera, fraktur itu membahas trauma ya. Kapan kita bisa operasi? Kalau ini cuma anterior saja. Middle dan posterior anak. Makanya kalau operasi biasanya sarafnya aja. Yang kali ya. Kemudian ada yang reverse, terus itu anterior kena, middle kena, posterior kena. Kalau keluarnya hancur, apalagi di dalam situ ada sarafnya. Ya, sarafnya pasti rusak, saraf berperi ya, kayak kabel-kabel gitu ya. Dan dia harus jadi persis ekonomi seperti itu ya. Dampak rusak, dampak putus, sehingga orang itu kan betul ya. Ini kalau yang motor hati-hati, mobil hati-hati ya. Naik barang-barang, naik manjat-manjat hati-hati ya. Jatuh, tumbuh, selesai ya. Bisa sembuh dan jangan bisa sembuh ya. Ada satu dua pelajaran ya. Sebenarnya kerusakannya ada macam-macam ya, ada compression, ada burst, ada dislocation ya, ada dislocation ya, ada macam-macam. Tapi yang paling umum diketahui adalah apa? Compression sama burst ya. Yang paling orang tahu ya compression, kompresi. Ini salah satu contoh ya. Fraktur kita yang kotaknya ini kan kotak itu, jadi berarti kan masalahnya itu 5, 4, 3, 2. Berarti global 2-nya kalau nggak burst compression. Kalau mereka seperti ini, untuk diberikan yang kotak. Kalau mereka itu Pak, ada yang memiliki kolom. Ini mata ini yang beratu ya. Mata ini kita lurus dari sini. Ini dia. Awalnya ini lagi bermasalah. Ya, kelihatan ya. Jadi jangan sampai nanti ada pasien kalau edukasi nggak apa-apa, maksudnya bagus padahal bukan mesti bagus, kalian nggak bisa baca maksudnya. Ya. Nah, ini hasil kita sosial ternyata orangnya yang harus dijaga tulang imunnya, tulangnya yang belakang. Di sini ada saraf. Saraf dipencet apa nih? Iskemi sarafnya. Kalau saraf iskemi hubungan pencet sama tulang, nggak bisa mengalirkan darah ke distal, sarafnya mati. Waktu kita bekerja menanjak, jadi pasien lumpuh kecelakaan. Waktu kita memperbaiki itu menanjak, langsung harus dioperasi. Ya, tapi belum pernah. Ya. Pernah sekali ya, dan itu alhamdulillah sembuh ya. Karena dia sudah datang pagi-pagi, dia sudah dapat pagi kecelakaan dan sudah dioperasi. Alhamdulillah sudah sembuh bisa jalan ya. Satu pasien ini kalau kita MRI satu dari ini, kalau yang ngomong seperti ini berarti saraf hebatnya, tulangnya terus tadi menyebut dia bagi ke belakang, tulang itunya saraf ini kepencet ini yang sehingga fungsi dari sini ke bawah terganggu ya.
biologi kakak itu sama pengamannya kayak gitu. Sekarang sama pengaman ada ini di dada sehingga kita lakukan inspection. Dulu banyak betul tempatnya, terus satu pengaman masih kayak gitu ya. Inspection itu dan menjadi paksi dalam hal inspection. Nah ini dinamanya dalam teknologinya lebih bagus kalau dia rasakan ya. Biasanya itu tidak bisa sembuh. Inspection ya. Ada fracture dislocation ini seringnya rusak. Ini sebagai tulang atas sampai bawahnya lepas. Kalau sendiri rusak atau tingginya di dalam sini ada itu sama. Ini fracture dislocation. Jadi lokasinya pindah keluar rusak dislocation ya. Nah ini kotaknya di sini, ini di sini, di sini rusak. Ini fracture dislocation. Kemudian ya ini rusak di matanya, ya hidupnya, ya ini gesernya dari tengah di sini. Cuma ini matanya itu center sama hidung flap di atasnya. Yang ini mata center hidung flap di atasnya. Proses bisnis. Yang paling sering terjadi pada ini presi, dollar, signification, selection, fracture, dislocation. Yang hampir tiap kali ada proses kayak gitu. Kompresi kalau bagian posteriornya nggak apa-apa, biasanya tidak ada kerusakan saraf. Ya, tapi kalau proses, flexion, dislocation tadi itu biasanya nol apa, nggak bisa digerakkan, nggak kerasa apa-apa. Ya, kalau sudah lumpuh, terus apa tujuannya? Kita tangani pasien yang satu kita perbaiki lainnya sama stabilitasnya. Tulangnya kan udah rusak, tulang bulunya ya kita mulai kita operasi, kita urusin kalau dia tengok, kalau dia keluar kalau dia disini kita urusin. Kemudian yang kedua itu teknologi status ada aja pasien yang disini tidak kita perbaiki posisinya. Ya meskipun secara teori kita 6 jam, 24 jam, 48 jam ternyata ada aja yang bisa membaik. Ya entah malamnya dia apa, tapi berdoanya apa, tapi ada aja yang baik. 1-2%. Yang ketiga, kita memfasilitasi mobilisasi pasien dan rehabilitasi. Kalau dia nggak kita perbaiki, yang nggak kita operasi, gimana dia hidup? Gimana dia hidup di kursi roda? Apakah dia ada di mana di tempat tidur? Makanya dia harus diusahakan khusus dari tempat tidur. Jadi kita operasi supaya pasien bisa tumbuh di dalam kursi virus tidak pneumonia. Kalau pasien nggak kita perbaiki, pasien tumbuh terus kalau dia ada air. Malah jadi pneumonia. Kita operasi ke pasien pneumonia bisa dulu pasien besi di belakangnya dulu. Ya, kalau dia bisa duduk dia bisa ke kursi roda meskipun kakinya nggak kena apa-apa. Ya, kalau dia mau pakai posisi duduk di kursi roda bisa congkel-congkel supaya fesesnya keluar. Bisa duduk supaya kulitnya keluar. Ya, menjadikan memang kaki itu maksimal bisa kita kerjakan. Kalau dia dibuka aja. Dengan kencing sendiri tempat tidur, busuk dari tempat itu, kasih dirawatnya nggak kasihan. Nah ini kita operasi, pasien bisa duduk, bisa merawat diri sendiri meskipun dengan segala keterbatasan. Ya, ini udah operasi apa? Ya, kasih prosedur dulu ya. Pertama-tama kita coba seperti itu dengan catatan tidak ada gangguan neurologis. Ini dengan neurologis itu apa? Dia masih bisa kencing, masih bisa berak, masih bisa bergerak. Nah itu belum ada indikasi untuk operasi. Ya, akan bertanggung untuk konservatif. Konservatif itu apa? Yang pengobatan dan lain-lain ya. Beres, kalau dia sedang dulu beres, ya maksimal 2 hari. Pasangin korset, ya, namanya spinal jacket supaya dia bisa bergerak tanpa ini, ya. Nah ini pertama-tama kita kasih korset ini, pasangin apa lagi, ya, cuma sedikit-sedikit aja, ya. Dan dengan kita pakai korset, tempur, pakai korset kita pasangin gips ini dulu, ya, nah gips seperti ini. Yang menurut posisi kita ini sangat mungkin lumbar-lumbosis, thoracic-liposis, dan lain-lain. Perutnya kita buka supaya bisa bernafas bisa lengkap. Ini jangan dulu sekarang sudah ada konsep yang lebih modern ya. Tapi kalau nggak ada, misalnya juga tidak semua ditanggung sama BPJS yang orang tidak kasih ini. Ya, ada sekarang gips yang bisa tembus air dari orang yang mandi dan
pengawalan, stabilisasi, rekonstruksi, instrumentasi, dan dekompresi. Ya, kenapa harus dekompresi? Saatnya oleh tulang. Kita lakukan dekompresi. Ya, baik dari langsung tulang ini mengoperasi ke tulang. Apabila tulangnya di posisinya lurus dengan baik. Apa tujuannya? Supaya bisa segera duduk pasiennya, segera bisa dan digunakan jam. Ya, karena seminggu digunakan jam, untuk seminggu itu pasiennya, 20 minggu dan khususnya kalau di pasar sebenarnya, dan promak praktis sampai 9 minggu cepat sembuh lah, khususnya dan lain-lainnya cepat sembuh. Kalau pasien tidak rugi, apa operasi kalau ada worsening neurological status? Datang nggak bisa kencing, datang nggak bisa gerak, datang kakinya nggak bisa gerak, itu sudah indikasi absolut operasi. Nggak ada jalan lain, nggak ada betul-betul mati, nggak ada. Kita harus langsung kita buka oleh sarafnya, kita harus langsung dekompresi. Terlambat nggak bisa kita menunjukkan. Kalian kalau melihat satu ini ya, ngobrol-ngobrol silakan sambil suara supaya ya silakan sambil suaranya. Ini pendidikan orang dewasa tidak ada tekanan supaya kita sudah terbukti orang yang tertekan tidak bisa banyak. Ya, sudah terbukti orang yang minta bego hasilnya. Ya, jadi belajar santai aja ya. Jadi saya ketika kuliah di mana-mana ya. Ini cukup bebas siswanya ya, diperbolehkan berbicara, berpendapat silakan ya, sehingga masuk dari kayak ini saya dari jauh ke pas terlalu ya, waktu saya masih malam saya berpas jauh-jauh ya, saya tanya dia berdua semua, coba pas kuliah itu capek banget ya, sampai keluar mana sih sampai keluar itu sakit lagi ya. Kalau kasus itu kita ngobrol kayak gitu jago ya. Udah ngerti mereka basic instruction ya, sampai jalan-jalan seperti katanya ngobrol sampai jelas. Analisis ini juga bisa selesai ya, baru-baru itu selesai. Ini tadi yang berfraktur ini pakai kontrol ke belakang ini. Ini harusnya lubang ini ada pusat, tapi ada lubang bisa ke dalam. Lubang ini lubang supaya saatnya bebas lagi ya. Ini kan lubangnya besar ya, jadi lubang. Oke, kita terjaga, kita kontrol, kita kasih case, jadi pusatnya terus tadi supaya bebas lagi. Nah, ini juga pusat yang berpecah ya, berpecah untuk belakang salahnya. Ini berubah kemudian ya, perubahan kita. Atau kita reduksi ini, yang tadinya jadi lembut, bongkok, kita perbaiki alignmentnya, kita diserat supaya bergerak, ya, bergerak, yang tadi kurang itu makin maju jadi longgar lagi. Ya, nah ini kalau ini fracture dislocation, ini tulangnya udah pulang semua nih ya, tulangnya udah pulang supaya saatnya jangan ini bisa kita pasang cage. Nah ini fracture yang di korpus ya, nah ini tulangnya agak lagi, nggak terpecah lagi tulangnya, berkali semua bahkan ada tahu. Tugas kita usaha ya, jadi kalau masuk di luar aku belum harus sembuh ya, tapi usaha kita yang sembuh ada, yang nggak sembuh banyak, lebih banyak yang nggak sembuh daripada yang sembuh. Tapi tujuan operasinya ya gampang, itu bisa hidup lagi ya, karena kalau cuma di tempat tidur aja ya khusus di tempat tidur pasien yang menungguin. Dan ini ada teknik khusus untuk masukkan scope ya, jangan sampai scope kita masuk ke dalam ruangan memperbarang keadaan pasien ya. Jadi ini ada teknik kalau scope masuk sini supaya kita memahami di sini bisa. Kalau sampai scope ini masuk sini ini salah, kita malah memperburuk keadaan pasien ya. Ada juga yang masuk sumbernya nggak tahu akurat ya, panjang betul, nembus ke otak, masuk dari dalam otak. Hanya dia nggak tahu ini beliau sudah kecil, ya, ini pasti baru selesai ya, banjir langsung ya, udah nggak bisa disamakan seperti di sini. Skop ini satu salah, ya langsung muncul, ini pun salah, masih nggak dibantu, ini bersih nggak dikenal ya, masuk ke awal lagi selesai pastinya ya. Ini fracture dislocation yang ini pulang masuk dalam ruangan ya. Nah ini kita dulu
yang nggak terpakai di tubuh kita. Tuhan menciptakan tulang-tulang yang nggak terpakai di tubuh kita. Contoh prostat, makanya kalau prostat rapuh biarin aja. Contoh fibula rapuh biarin aja. Ini kita tanyakan ini apa nih? Ini fibula, tetapi fibula taruh sini untuk belajar. Nanti nyambung ya. Ini kita belajar dislocation ya. Tulangnya pakai masuk ke dalam tulangnya. Ini kita buang ya. Nah, kita buang. Ini juga dislocation ya. Bongkar, asal sebelumnya bongkar, selesai ya. Belum terjadi dislocation, kita berbagi lainnya dan kita lagi cuma berbagi. Mungkin MRI satu bagus ya, nggak ada yang kecil-kecil lagi, operasi lagi, padahal sudah berbagi lainnya. Kalau dari ini dia jadi sedikit lagi, cuma perkara semua maka kita tahu ya. Ini tentang trauma belakang ya, saya rambut jadi satu. Jadi cukup itu aja kalian tahu, yang penting tahu anatomi, tahu cara peristiwa motorik, tahu cara penanganan pemilihan kapan ini harus dirujuk, kapan tidak harus dirujuk, kapan kita harus operasi kalau ada gangguan yang logis, nggak ada gangguan, tangannya sendiri kasih obat hilang logis, di proses dan lain-lain. Ya itu kalau trauma. Kemudian kita masuk ke infeksi apa bisa menggunakan TBC ya, maka itu kalian jangan cuma tahu TBC paru, karena itu bisa berubah ya. Dan itu proses apa ya, makanya dibicarakan di Indonesia ini kalau ada pasien TBC apapun harus dokter paru, itu keliru ya. Kenapa? Karena protokolnya beda ya. Paru obatnya 2 bulan dan 4 bulan, sedangkan kalau pulang 2 bulan dan 10 bulan. Ya, sehingga kalau pasien mau obat 6 bulan nggak cukup untuk pulang ya, harus berapa lagi? 6 bulan lagi. Udah gitu nanti berapa masih puskesmasnya kalau terparunya nggak masuk? Ya bisa pulang tapi harus bisa kalau terparunya nggak jadi kalau ada bisa tempat lain ya obatnya protokolnya berbeda. Jadi ini ya pasien-pasiennya. Jadi yang paling sulit ya di Indonesia, India, Cina ya. Kita sini Hongkong ada satu pasien pada TBC, satu rumah sakit ya langsung diisolasi ya, jangan apa namanya TBC di sana langsung operasinya kita kayak operasi COVID, pakai masker, pakai baju semuanya ya. Makanya saya bilang kami kalau di Indonesia anak kecil harus cek tes TBC positif semua. Kalau di sana takutan, ada satu persen yang sudah takutan. Kalau di Indonesia, wah, hampir semua anak kecil pasar itu ada di sini, ya. Dan bukan juga ya, apalagi India. Kalau orang sana takut, ya. Itu adalah pelanggaran yang paling sering ya, yaitu pinggul, ya. Tapi nomor 1 itu pinggul biasanya TBC, ya. Tapi kalau di Indonesia paling banyak adalah TBC tulang belakang. Hampir tidak ada pasien yang sakit hanya TBC tulang belakang ya. Hampir tiap hari pasien TBC tulang belakang kita operasi, hampir tiap hari ada ya. Laki-laki lebih dari perempuan, anak-anak lebih daripada dewasa. Daerah polisi telah berubah ya. Kenapa kami melakukan persimpangan antara daerah bergerak dan tidak bergerak? Orang kali harus tanya kayak gitu. Yang ini kita ada musnahnya dia bergerak terus. Apa penanganannya dari jam sekian pada teman ya, karena dari arah mengalir deras ke arah jalan dia kita aman di sini ya, sama kayak kalian itu tol dari umum dari masuk ke tol mereka bikin dari sana saja di sana orang mengumpul. Makanya termasuk dengan saya adalah orang tunggal junction di sana arah di sana tempatnya dari kumpul ya. Jadi begitu sudah terangkap dengan cara bergerak. Nah, teman di situ sudah kabur keren di situ ya. Apa di situ tahu ya? Apa baca? Bisa diperhatikan aja bisa sebagai mana teman itu ya. Bisa di proses spinosus, bisa di korpus, bisa di bawah ligamen ya, bisa di tis ya. Paling sering gimana di korpus? Kenapa? Karena korpus itu tulangnya kansus, tahu kansus nggak? Belum bukan tulang padat ya.
sehingga dia senang di situ ada luka-lukanya ya. Clinical appearance dari fisik, jadi angka pasti kronik jadinya sudah lama berbulan-bulan, baik lokal maupun lokal itu dia di situ aja, di jalan kemana-mana, kakinya juga sakit, pahanya juga sakit, makanya kalau anak-anak kecil sakit, kok kakimu sakit, memang pahaku sakit ya, level periksa ini. Yang ada di situ lagi sedang berjalan, tapi tidak tahu. Ya, diobati macam-macam, kasih paracetamol, kasih sakit semua biar sakit hilang, tapi penyebabnya tidak ketemu. Ya, harus tahu, kita harus tahu sebagai dokter ini ada masalah. Kalau sakitnya lagi kalau tidak sakit titik. Sakitnya gimana? Sakitnya dari paha, betis, sakit semuanya. Jadi sakitnya itu tidak satu titik. Itu tanda randuan saraf yang kena saraf wilayah dari atas ke bawah. Ya, nah itu kita harus cari sumbernya. Di mana sumbernya ini? Dari paha, pinggangnya enggak, pokoknya ya periksa belakang. Jangan proses divisi sedang berjalan, ya masih ongoing infection. Jadi pertama yang saya tahu sudah diurus ini, ya efektif ya. Based illness aku ya sistem ya, malas, kayak malam ya, penurunan badan ya. Jadi kalau katanya kayak ada penyuluh gitu ya, tapi dia pilih ya. Nah, kita harus berikan spesifik. Ya, kalau kita buka agak punya ya, harus ketekan itu ya. Lainnya di mana ada virus enggak? Ada nyeri enggak? Masuk menjadi virus dan lain-lain. Ya ini kakinya ada kesemutan aja, sakit dari paha, betis, mata kaki, terus kencingnya di jalan dan lain-lain, kita harus curiga. Ya. Jangan jadi dokter yang tenang-tenang saja ya. Ini saya berobat dulu ini apa-apa aja, nggak tahu lumpuh 3 bulan kemudian. Ya, kayak itu ngomong apa coba? Ya, jadi kita bilang mungkin begini masih untuk nggak apa-apa. Ya, repot kalau begitu. Repot lagi kalau ketika kita sudah di pengadilan, kita harus bicara apa adanya di luar sumpah. Kalau kita bicara pada jatuh kita sejauh ini kita nggak apa itu. Tanya kita mau bilang pasien kita mau urus di pengadilan, kasih tahu bahwa ini mekanismenya begini bahwa dokter ada bisa diagnosis dari awal. Nah, kita sudah disumpah 2 bulan kita mulai jujur, akhirnya menjadi dokter habis nih, ya. Makanya jangan menggunakan apa-apa. Boleh nggak apa-apa, tapi bisa boleh ingat. Ya, sering banget ya, terakhir namanya gimana, dokter diwali itu ya. Karena apa? Karena banyak yang kenal masalah ini ya, banyak yang kenal, bukan banyak yang tidak tahu ya. Apa yang kita mulai belajar lekositosis, sel ya, lanjutan darah memanjang meningkat ditambah infeksi kronik CRP yang positif ya. Masuk ke kulit tahu kita, jadi kan masih keras itu sudah banyak maksudnya pusing ya. Belum masuk ke dalam bagian keras. Kalau dia juga seperti ini itu positif ya. Kemudian kita identifikasi hasil dengan hasil masal.
mikroskop sama lepra, kan sama-sama kita beli. Mereka pasti jadi paham. Kalau berproses dia sendiri-sendiri soliter, kalau lepra komunal dia dari 10 biji baris, 10 biji baris, 15 biji baris. Kalau dia bisa satu-satu dia berdiri sendiri-sendiri, tapi sama-sama merah, sama-sama menghasilkan anak asal. Ya, jadi beda ya. Ada nggak yang mempunyai perkembangan ada ya di kita untuk ini loh mengenai lepra kan terus ada si lepra yang lain masih bukannya jadi si awalnya tapi caranya sama, fungsinya sama dan nilainya sama. X-ray tanpa apa ini namanya fungsi-fungsi dari tulang belakang yang dipanggil ini ternyata ada putih-putihnya. Ini adalah nanah ya, terus akses ya, juga operasi dari semua tindakan keluar supaya bisa bersama tulang, tulangnya proses dan lain-lain. Ini CT scan ya. Nah, ini namanya ini berat. Ini otaknya antara bawah sampai depannya ada namanya ya. Ini formulnya normal ya. Kalau seperti ada seperti dia seperti proses kasar ya. Ini proses nanti berubah ya. Ini proses package jadi betul-betul kayak keju kuning putih-putihan kayak keju kalau itu kan kayak keju. Apa sih tujuan pastinya? Menghilangkan infeksinya, menstabilisasi vertebranya, memperbaiki alignmentnya. Biar nggak kok lagi dari lainnya. Distabilisasi kenapa? Harus stabilisasi nggak sakit, mesti apa sakit. Kita harus stabilisasi infeksi. Ini pengobatan ya, DNA 515, satu tabletnya DNA itu 300 mg. Jadi pembisin, dipelajari dulu pasti pembisin ya. Dosisnya dipaksin tabelnya 300 sama 450 nilai lagi 1000 ekor 1000 kali 100 setelah bisa injeksi warnanya putih ya. Begitu sudah proses obat spek harus lagi suntikan, kalau enggak dia jadi kanan ya, dia bisa suntikan lagi. Kapan kita operasi? Tetap harus tahu nanti dulu. Kalau kita pasien masih bisa jalan, cuma sakit-sakit ringan, yang masih baik-baik saja, baik-baik saja, kita operasi aja dulu pakai BPJS. Kapan kita operasi? Kalau dia lumpuh, dia nggak bisa kencing, ya, dia nggak bisa berak, kakinya bisa dibilangin, ya, atau dia datang dengan cervical kondisi, ya, atau dia datang dengan ada abses di tubuhnya, ada instability. Berdiri sakit, dari pikiran dulu sakit, berdiri dulu sakit, dan kepala sakit. Makanya kita operasi untuk mengurangi instabilitasnya. Atau kemoterapi untuk gula, kita periksa mana masih banyak banget. Ya, kita operasi. Atau rekalens untuk bulan-bulan kemudian selesai, baru 3 bulan sakit lagi kelamaan kita di operasi. Ya, itu kan saja untuk masalah. Yang sudah di situ sama apapun kondisinya, apakah dia trauma, apakah dia infeksi, apakah dia tumor, apakah dia penyebabnya negatif. Tapi kalau ada neurologis di sini, operasi sebenarnya sisanya masih bisa dilakukan ya. Oke, itu tadi infeksi. Ya, poinnya apa? Poinnya semua bisa ditangani awal-awal kita dengan non-operatif. Yang kalian bisa. Ya, kalau masih bisa apa-apa, kalian membantu dengan obat TBC ya. Obat TBC harus apa ya? Berapa dosisnya dan lain-lainnya ya. Cara pemberian. Kenapa sih harus dikasih 200 sebelum makan atau 200 sebelum makan? Karena ini TBC diberikan bersama dengan makan. Ya, efek sampingnya apa? Semua muntah, jadi coklat, badan jadi kuning. Ya, itu efek samping obat TBC. Ya, ditaruh ya, ototoksik, nekrotoksik ya, semuanya toksik ya. Jadi kalau bisa berkau, makanya orang bisa banyak kalian ya. Jadi lokasi kita harus menang nanti
sampai. Nah, yang ketiga tentang pengobatan selain trauma, infeksi yang paling banyak sekarang lebih terakhir. Ya, paling banyak lebih terakhir ini. Yang paling sering OTP. Makanya kalau OTP itu masuk lagi hati. Kalau kalian masih muda sudah kenal OTP, itu berarti early detection-nya. Bagaimana apa sih? Jadi kan normalnya ketemu pada usia 40 tahun ke atas. Ya, sekitar 5-10% dan ketemu lebih dari 50% usia 60 tahun ke atas. Jadi kalau kalian umur 25, 28, 23 sudah kena, berarti sudah bagian 50% dari usia 60 itu terlalu ya. Banyak sekali. Ya, banyak sekali ya. Jadi bawahnya daerah sudah jelas di mana sumbernya. Tapi bisa kita bedakan ya antara spinal atau non spinal. Ya. Penyebab-penyebabnya bisa dari tulang, dari saraf, pinggannya ya, macam-macam. Non spinal bisa dari fisiogenik, maskulogenik, neurogenik, psikogenik. Pada psikogenik juga ada ya. Perempuan cemas ini itu kan psikogenik. Ya. Setelah kita cari dulu ya non psikogeniknya. Benefitnya apa? 20% berat badan tak boleh fokus, sisanya 20%. Ya. Jadi kalau kalian tumbuh perutnya besar ya, perutnya gede, ini pelan-pelan nahan. Ya. Nah ini gel di sini ini bisa pecah ya. Karena apa? 40% besar di sini. Ini makanya rata-rata orang dengan sakit tinggi itu biasanya dengan perut yang besar ya. Berangkat cuma 20%. Saya ingin ngobrol ini sebenarnya apa? Ini 80% mengandung di bawah 20%, tapi tetap 20% ini rusak semua ya. Kita harus tanya ini konsepnya apa sih konsep itu? Ada tahu konsep apa? Selisih waktu ya. Jadi kalau ditanya apa sih konsep, kalau itu setelah analisis tanggal sekian pasien menjadi tanggal sekian pasien menjadi konsep. Konsep itu 5 tahun sebelum masuk rumah sakit pasien begini, 2 tahun sebelum masuk rumah sakit itu konsep. Jadi kalian nggak sebutkan tanggal, paham ya? Konsep itu selisih waktunya. Ya, tanggal sekian pasien kecelakaan, tanggal sekian pasien rumah sakit kayak itu. Ya, analisis itu konsep, di mana-mana ditanyakan konsep. Jadi jawabannya bukan tanggal sekian pasien, tapi 5 hari sebelum masuk rumah sakit pasien kecelakaan, 3 hari sebelum masuk rumah sakit pasien dibawa dukun, 1 hari sebelum masuk rumah sakit pasien utama. Itu konsep. Paham ya? Jadi selisih waktunya yang disebutkan. Jangan tanggal sekian pasien begini, tanggal sekian pasien begini, orang mikir masih kapan tanggal sekian. Ya, jadi sebetulnya konsep ini mana semua konsep. Ya, tapi dia bilang aneh kok asli ya. Masih sebenarnya aneh, mungkinnya tanggal. Ya, berapa kali kita tunggu ya dibikin aja ya. Padahal di mana yang namanya analisis ini ditanya konsep. Ya, lokasinya, kualitas yang berperan kemudian apa ya? Ada beberapa misi klasik tes yang sakit seperti bisa di mana aja. Tulang ada teroski bikin sakit, dis ada saraf bikin sakit, saraf sendiri bikin sakit, pinggangnya ada saraf bikin sakit. Kita cek klasik tes. Kapan kita bilang dia sakit? Kalau sakitnya dari berdis apa? Tapi kalau berdis muncul itu juga positif ya. Ada yang seperti ini seperti misalnya kemudian dari pertanian ya. Pas proyek kalau misalnya dia hamil apa misalnya pasien sakit yang ya, tapi sakitnya berbeda dong. Itu macamnya jadi seperti obatnya yang kita scan dulu dari itu ya, bahaya ya karena obatnya bisa pecah. Yang paling sering apa? Komunikasi diskus ya. Diskus ini yang paling sering dari sini ya, ulang kalian coba pertahanan aja. Diskusi ini isinya air ya. Kalau airnya habis, kalau airnya kering, dia kaku, ini nggak bisa gerak ya, dia bakal sakit. Tapi bisa juga terjadi pada orang muda dengan diskusi kalau saat
inflamasi salah angkat dia bisa pecah dia akan salah. Beginilah teorinya ya, ini salah dari atas ke bawah berjalan menjadi kanan dia pecah ke sini. Ya, apabila membantu muat cukupan ya bersih ya bungkuk ya tambah sakit. Ada juga kalau perayaan tulang dengan namanya spondylosis atau spondylolisthesis ini pelangi kasih ganjar maju di bentuk ya sehingga saatnya ketemu di sini. Kalau saatnya ketemu di sini dia iritasi dia sakit. Basicnya patologi relatif dengan dulu basicnya adalah iritasi dari saraf. Ya, tapi kalau infeksi dan trauma basicnya adalah tekanan pada saraf. Ya, semuanya memang menyebabkan iritasi ya. Tapi basic patofisiologinya itu ya. Nah, kita harus bisa ini konservatif. Awal-awal semuanya konservatif. Ya, model DPS, sebenarnya manipulasi apa baca proses supaya posisi kembali seperti semula. Fisikal terapi ya, fisikal terapi apa? Olahraga, senam, stretching, yoga, zumba, renang dan lain-lain itu fisikal terapi. Ya, medication ini paling gampang dalam bahasa semua. Ya, di mulut boleh nggak boleh, ya. Mulut itu bagian dari apa? Fisikal terapi, ya. Di fisioterapi bagian dari fisikal terapi, ya. Boleh diurut orang sakit tinggal guna aja nggak apa-apa. Semoga tentu ya. Urut itu cuma bisa berbeda dan dari semuanya. Ini harus bisa semuanya. Jadi pas saya juga bisa kalian berangkat olahraga di bagaimana, posisinya bagaimana, depresi bagaimana, obatnya apa aja, ya. Itu kepada seluruh dunia. Kapan harus diujuk dan kapan harus operasi? Ya. Kalau sakit pinggang kurang lebih 4 tahun, nggak sembuh, udah operasi aja ya. Atau kita positif, nggak pocokan pasiennya, atau yang lalu tersakit operasi. Ya, dulu nggak bisa bersalah. Ada pasien datang seluruh itu nggak bisa lagi sakit-sakitnya, ya itu namanya kapasitas ya. Ada yang berjalan fisik, ya dia kayak pelanggan apa datang mau nikah dong, saya bisa reaksi dong, makanya saya bilang nggak usah baru itu operasi. Kalau sudah datang belum sekali itu ya sehingga itu kita operasi. Jadi kalau mau nikah ya. Resisten terhadap terapi yang dikasih diobati bisa pada nikah sembuh. Ya, mengalami operasi atau ini kelihatan air ini bagaimana ya, atau ada tumor bagaimana ya, mengalami operasi ya. Ini dikasih operasi selama ini nggak ada, cuma sakit-sakit pinggang biasa, sebelum biasa, kalian harus satu bagian dan harus sakit operasi ya. Operasinya masih di jalan, ada kurang sakit pinggang aja, apa fisioterapi, terapi begini, senang begini, obat ini, jangan segini ya. Tapi kalau ada yang ini baru kalian ya, kalau nggak usah tahan di tempat kalian dulu ya. Oke, sampai sini tanya. Apa lagi yang saya bisa berbahas? Kita mengenai spine ya, tentang tulang belakang ya. Sebenarnya banyak lagi selain trauma relatif dan infeksi, ada lagi tumor ya, ada lagi kelainan mobilitas seperti skoliosis dan lain-lain ya. Jadi pas-pas penuh ya. Kemudian kita bicara tentang infection ya, dibilangnya bisa juga sinusitis operatif, nah itu bagian kecil dari infection. Tenor itu bagian kecil dari tangan ya, ada tulang, ada otot, ada lemak ya. Sama semua penyakit itu ya. Semua penyakit itu sama ada langsung apa saja, infeksi, trauma, degeneratif, tumor, inflamasi, apa lagi? Kongenital, ya semua masuk seperti itu. Yang memiliki anak yang lain itu, ya, yang memiliki jalan yang lain itu, ya. Ortopedi pun itu ya, benar pun itu ya. Infeksi itu biasanya yang menyebabkan kematian, tapi dia mobilitas tinggi. Kenapa? Sekali kena infeksi
virus, jamur ya, macam-macam ya. Intinya sama ya, gejalanya berbeda. Kalau bakteri biasanya semuanya, virus biasanya cuma dikit merah ya, fungus apa ciri-cirinya gatal, ya. Tapi ini sama semuanya. Rest, irritation, incision dryness, dan antibiotik. Ya, kalau bakteri ya antibiotik, kalau virus antivirus, antifungus dan lain-lain, tergantung etiologinya ya. Ini gampang bisa kalian pelajari sendiri sebenarnya. Nah, yang harus kalian tahu anatomi pada mana ya, ini space-nya, ada meskipun kecil ada space-nya. Dan space ini gampang sekali rusak dan ya, sehingga jarang ada gangguan pada tangan, ini kalian bisa persis dokternya fisioterapi hati-hati ya, karena space ini gampang mengatur, ini bisa tapi mengatur. Yang kita jaga space ini kepada, makanya pengobatan harus sesuai etiologi. Ya, kalau sesuai etiologi nggak sembuh. Sekarang ada tren ya, ahli suntik ya, padahal sesuai etiologi jadi mengobati simptomnya. Penyebabnya tidak besar ini, Staphylococcus aureus, Staphylococcus spindalis dan E. coli ya. Obatnya sama nggak? Hampir sama. Rata-rata sekarang ngebomnya apa? Bisa berjalan positif, bisa berjalan negatif. Tahu ya teman ya? Cepat tahu ya. Jadi obat-obatan sekarang di Indonesia sensitif dengan positif, sensitif dengan negatif. Jadi apapun penyebabnya obatnya bisa satu. Karena bisa kita kasih golongan aminoglikosid, bisa kita kasih golongan cephalosporin, ada juga cephalosporin sensitif dengan positif dan negatif. Ada aminoglikosid yang sensitif juga dengan positif, meskipun dengan negatif. Ya, sekarang dibagi macam-macam banyak ya. Ini contohnya aja ya, kalau misalnya juga dapat dari kerja di kantor, di pabrik, di rumah tangga biasanya kan positif. Kalau yang lain negatif. Ada juga yang positif, ya macam-macam. Tapi ini bisa kita bantu dengan satu masalah negatif yang positif itu berbanyak ya. Kalau atipik apa? Gak sembuh ya. Ini sembuh. Paling curiga apa? TBC ya. Ada infeksi kulit ini nggak sembuh ya. Ini pasti TBC. Ya, dikasih vitamin A, vitamin C nggak sembuh ya TBC. Banyak nggak kejadian banyak ya. Cuma kita lupa mengingatkan. Ya, udah 2% A 3 kali, udah 2% B 3 kali, udah bonyok keseluruhannya. Mungkin lupa masalah itu ya. Juga tadi kita ini khas dari TBC, kemudian apa juga kalau bukan TBC nggak bakal sembuh ya. Ini bisa baca sendiri ya, dan berarti macam-macam ya. Dikoksasi, dinamisi, ada yang pakai aja ya. Dinamisi, ada sebetulnya, kemudian ambisi, subaktan, kemudian ya. Ambisi ini susah ya, kalau misalnya pankomisin ada beberapa protokol ya. Kalau numpang juga ada teman ya. Hampir semua sama ya. Yang paling banyak di Indonesia seperti yang hampir di sekolah sini ada. Nanti pulangnya kalau sudah dirawat di observasi, saya biasa harus sebetulnya pulang kabarnya dinamisi, doxycycline, ya, defoksasi, defoksasi ya, untuk obat pulangnya. Jangan kalian kasih ambisi ini melakukan sekarang ya. Datang boleh pagi ya. Macam-macam infeksi pada tangan karena apa? Karena ini ya dipakai kerja, dipakai aktivitas, bawa hewan, ya, cuci mobil, olahraga, ya, jadi macam-macam ya. Selitis, kalau selitis itu juga superficial, kulit di bawah kulit ya, itu sama obatnya ya. Nah ini macam-macam selitis ya. Bagian yang pada tangan adalah diberi space yang sampai kelahiran ya, sehingga kita tidak bisa menunjukkan ini yang sakit cuma dari kita di dalam sana ya, ini beri space yang bisa sampai kelahiran ya. Jadi harus belajar nanti kalau perlu diamputasi jarinya, kalau perlu ya. Ada akses ya, sama macam-macam ponikia ya, juga
bekas kita tubuh. Apa definisinya? Definisinya lagi antibiotik, drainase. Ya itu aja, semuanya itu aja. Lalu makanya tiga-tiga ini yang pertama kakek, nenek, bapak, ibu. Prinsipnya tadi yang pertama antibiotik, drainase. Ya. Kalau disuruh di bawah ya drainase. Ya, boleh pakai pupuk ya, sekali-sekali jangan pernah lepas pupuk ya. Orang suka ekstraksi pupuk coba banyak pupuk yang dipelih ya, haram untuk melindungi pupuk. Kenapa? Nanti tumbuhnya jelek, kasar. Gimana nih kalau infeksi di pupuknya ya? Ada namanya nih penting ternyata hampir jarum suntik yang dikasih itu bolong. Bolong berarti tinggal 44 bolong pencet yang namanya kembar. Tapi pupuk jangan sekali-sekali di ekstraksi. Harapan hukumnya ya. Nanti dia akan tumbuh berapa atau sendiri nanti. Tapi tumbuhnya halus. Tapi kalau yang buat pupuknya nanti tumbuhnya kasar. Ya. Jadi jangan ngomong pupuk itu bukan kalau kecelakaan. Pupuknya ngangkat di dalam ekstraksi jangan. Kebalikan pupuknya jadi tumbuh dia aja. Jangan sekali-sekali kurang ya. Kalau ini kita akan terusnya antibiotik, drainase ya. Mungkin keluar namanya susah ya, masih kurang. Boleh pakai pisau seperti yang lain, tapi ingat dibuka kuku tidak dibuang. Ya, tidak boleh dibuang. Ya, usaha cuma lain dari rusak, usaha angkat jangan dibuang, besok mati. Ya, jangan itu kalau kita infeksi pada lemak juga jangan membunuh diri kita ya. Apa prinsipnya antibiotik, drainase itu adalah kasih obat kembali makan. Antibiotik, drainase ya. Bisa di sini, bisa di samping ya. Resikonya kalau di samping apa? Perdarahan. Kenapa? Karena jadi kita perdarahannya di sisi kiri dan kanan ya. Arteri kita tinggi atas. Kalau kalian di sisi kan arteri perdarahan nggak akan diperkirakan ya. Jadi hati-hati. Ini sisi yang mana? Kalau ini kalau virus kita sudah virus. Vektor virus yang di sini dibahas-bahas banyak tapi nggak perlu kalau seperti ya. Jadi kita juga ada urusanya. Urusan ini sampai ke lain ya. Jadi kalau ada infeksi di sini kira-kira ada saya sakit kepala, sakit susah oleh. Nah, kira-kira kalau sakit kakinya tapi sekelilingnya udah ya. Ya, sakit kepala. Coba diperiksa tangan yang ini dari infeksi, yang ini dari infeksi tangan ya. Mulai mudah. Apa prinsipnya tadi? Antibiotik, drainase ya. Nah ini ya. Endosip ini sampai terus sampai ke leher ya. Ada kanalprosen ya. Kanalprosen adalah tanda dari infeksi dari endosip tadi. Infeksi posisi infeksi ya. Yang terus melalui endosip usia berjari dan pasien infeksi. Jadi bukan teruskan dia sakit. Ya. Anak ini cuma tahu aja ya. Bukan soal ujian ya. Kalau kita tanya bisa nekrosis, bisa kontraktur ya. Kenapa kalau misalnya operasi hanya infeksi kita ini sisa supaya dia tidak kontraktur ya. Kalau dia lurus saja dia kontraktur di membuat ini kontraktur ya, kita bikin sisa supaya tidak kontraktur. Kalau dia infeksi prinsipnya sama, antibiotik, drainase. Nah ini spesifik kita ya, makanya jangan main terus bisa rapi. Karena kalau spesifik terjadi oleh yang lebih proses aku tangannya ya, tidak bisa kita turunin lagi, tidak bisa pakai lagi. Yang harus disinfeksi harus spesifik. Nah ini para spesifik kalau disinfeksi harus. Gampang tapi kita kasih obat insisi drainase. Tapi kalian harus tahu bahwa di sini ada apa? Arteri alquanta ya, yang nasal kiri, nasal terus ya. Kalau arteri itu nggak selesai pemeliharannya ya.
Coba cari ya. Oke ya. Ada yang tanya? Cukup ya. Dua topik ini aja dulu. Nanti kapan-kapan kita kuliah lagi sampai semuanya. Bahannya ada yang tentang proses curang ya. Ada apa? Makan dulu Kak. 1 jam lagi ya. Indonesia. Udah, gua tunggu di kantin ya.